Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bistahi wa rahmatillah adada ma fi imila salatan wa salaman daimaini bidangkal wala ali subbih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga besar kita saleh wa akhirat dimanapun berada semoga selalu berhamdulillah syafaat di dunia wa akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini Al-Fakir akan melanjutkan jadi satu permasalahan yang kemarin Al-Fakir bahas, yaitu yang pertama adalah bagaimana tindakan secara syariat kalau seandainya seorang suami meninggal terlebih dahulu dibandingkan dengan istri. Yang kedua ini akan Al-Fakir bahas, yaitu bagaimana sebaliknya jika syariat apa yang mengatur seandainya jika seorang istri terlebih dahulu meninggal dunia dan suaminya masih hidup. Nah, hal-hal yang perlu diketahui yaitu bagi kedua pasangan suami istri hendaknya kita melihat satu perumpamaan yang sangat singkat, yaitu kita paham di dalam satu perusahaan ada satu orang yang bayarannya tertinggi, yaitu apa? Pemimpin. Kenapa pemimpin atau direktur bayaran yang paling tinggi? Karena tugas dan tanggung jawabnya sangat besar sehingga wajar mendapatkan bayaran yang tertinggi. Nah, dalam keluarga yang menjadi pemimpin seorang suami atau istri, Allah Subhanahu wa taala menentukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nisa ayat yang 34. Berarti seorang kepala rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga itu adalah seorang suami. Nah, karena menjadikan pemimpin, maka Kanjeng Nabi pun dengan tegas mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap dari kamu adalah pemimpin dan masing-masing dari kamu akan ditanya tentang rakyatnya. Berarti seorang suami hendaknya ingat-ingat besok akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, yaitu seorang istri dan anak. Nah, coba kita melihat apa saja tugas yang diberikan oleh Allah kepada seorang suami dalam memimpin rumah tangganya. Yang pertama, yaitu kita paham dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Tahrim ayat yang ke-6 seperti disebutkan bu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan anggota keluarga kita dari siksa api neraka. Berarti apa? Seorang suami pertama secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yaitu seorang suami wajib mendidik daripada ahli, yaitu keluarganya. Mendidik tentang apa? Terutama tentang syariat. Bagaimana takwa kepada Allah, bagaimana menjalankan perintah Allah, bagaimana menjauhkan larangan Allah. Sebagai salah satu contoh, seorang suami harus selalu memberitahukan kepada istrinya kalau keluar dari rumah, pastikan dia ini harus menutup auratnya dengan berhijab yang baik sesuai dengan syariat. Atau seorang istri diperhatikan bagaimana jangan sampai lalai dengan sholat, atau bagaimana istri ini jangan sampai dengan lalai dengan ibadah-ibadah yang fardu yang lain. Syukur-syukur kalau seorang suami tersebut memiliki ilmu yang lebih, bisa mengajari istrinya bagaimana rukun sholat, apa saja yang membatalkan sholat, syarat syahnya wudhu dan sebagainya. Dan ini merupakan tanggung jawab dari seorang suami. Nah, dalam riwayat hadis yang lain pun disebutkan Allah fi nisa'i fa innahu amanatun indakum faman lam ya'mur imratu bisalah wa lam yu'allimna faqad hanallahu wa rasulullah. Atau kama hadis Rasulullah SAW. Ini satu hal yang tegas yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, kalau seorang suami ini diberikan amanat oleh Allah, yaitu berupa istrinya. Barang siapa yang tidak memerintahkan istrinya sholat dan tidak mendidiknya babakan agama, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul SAW. Sehingga lewat daripada dalil Al-Quran tersebut dengan hadis merupakan satu kewajiban yang mendasar bagi seorang suami untuk mendidik istri dan anak-anaknya tentunya, yaitu dengan didikan syariat agama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kalau ini tidak dilakukan, maka apa yang terjadi? Katakan naudzubillah min dzalik, seorang istri tidak dididik oleh suaminya, suaminya lalai sehingga seorang istri keluar rumah tidak menutup aurat, sholatnya tidak benar, kadang sholat kadang tidak, dia tidak tahu hukum-hukum bagaimana yang halal dan haram dan sebagainya, sehingga bermaksiat dilakukan oleh seorang istri tersebut, naudzubillah min dzalik, maka besok di yaumil hisab, maka apa yang terjadi? Allah setelah menghisab suami tersebut,
tapi Allah juga akan memberikan perhitungan terhadap suami tersebut atas kelalaian yang dilakukan oleh suami tersebut. Sehingga dalam surah hadis disebutkan, ya Rabbana inna hadza lam yu'arrifna ma aujabna alaina min haqiqat faktoso lana minhu. Jadi dalam riwayat disebutkan seorang istri yang ada di neraka disebabkan kelalaian daripada suami karena tidak mendidik mana hak yang mana batil, mana halal dan haram, sehingga si istri tersebut melanggar perintah agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam neraka istri tersebut akan berteriak kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ia, maksudnya adalah suaminya, tidak mengajari kami tentang hak-hakmu ya Allah, dan apapun yang kau perintahkan pada kami, oleh karena itu siksalah dia atas kelalaian terhadap kami. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seorang istri tersebut masuk neraka karena kelalaian suaminya, tapi ternyata istri tersebut tidak rela. Karena apa? Karena dia ini mestinya di dunia diajarkan oleh suaminya, jangan begini, jangan begitu, mestinya begini, mestinya begitu dan sebagainya. Sehingga karena suaminya tidak mengajarkan, sehingga dia menuntut haknya, yaitu apa? Kelalaian suaminya, tidak mengajarkan bagaimana menutup aurat, tidak memarahinya kalau meninggalkan sholat dan sebagainya. Sehingga suami tersebut terfitnah waktu yaumil hisab, sehingga suami tersebut tidak jadi masuk surga, menemani istri ataupun anaknya yang lalai, yang karena tidak suami tersebut tidak mendidiknya agama, sehingga suami tersebut tidak jadi masuk surga. Na'udzubillah min dzalik, harus menemani istrinya, menemani anaknya di dalam neraka karena tidak menjalankan syariat akibat kelalaian dari suami tersebut. Nah, sungguh ini adalah hal berat yang dihadapi oleh seorang suami sebagai pendidik. Kalau dalam bahasa sederhananya, begitu suami menikah, maka suami tersebut bukan hanya sebagai suami, tapi juga harus jadi ustadz, harus jadi kiai, harus jadi pendidik, sebagai guru. Nah, kalau kebetulan suami tersebut tidak menguasai ilmu agama, maka suami wajib, yaitu apa? Memerintahkan istri dan anaknya memilih guru, ustadzah bagi istrinya yang benar-benar mengerti syariat agama, dan wajib diperintahkan, ya istriku, engkau mestinya belajar ngaji kepada ustadzah fulani dan sebagainya, sehingga sebagai seolah-olah pengganti daripada tugas dari suami untuk mendidik agama, kalau dalam catatan suami tersebut tidak mampu mendidiknya. Lalu apalagi tugas dari suami tersebut, yaitu tidak lain tidak bukan thalabul halal fardhatun ala kulli muslim, yaitu mencari yang halal, hukumnya fardu bagi setiap muslim. Berarti kalau di rumah si suami itu bertugas untuk mendidik agama, begitu keluar rumah, suami wajib untuk mencari yang halal, memberikan jalur wajib nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, orang tua kandungnya yang tidak mampu, sehingga kewajiban tersebut yaitu benar-benar harus dilaksanakan. Jangan sampai menghinakan diri. Suami dalam keadaan sehat, afiat, malas di rumah tidak bekerja, sehingga si istrinya tidak tercukupi kebutuhan dan sebagainya. Ini sering terjadi yang terjadi, sehingga kalau ini terjadi na'udzubillah balik, maka suami punya kemampuan tapi tidak mau bekerja, dia malas-malasan membiarkan istrinya tidak terpenuhi kecukupannya, terlantar dan sebagainya. Ini termasuk daripada suami yang mendolimi daripada hak istrinya karena tidak mau mencari yang halal. Hadirin dimanapun berada, berarti apa? Sungguh berat tugas seorang suami di rumah sebagai pendidik, dan keluar rumah harus mencari yang halal. Sehingga sebagai istri yang soleha semestinya membantu tugas suami tersebut, yaitu supaya si suami merasa diringankan tugasnya. Apa yang harus dikerjakan seorang istri? Yaitu salah satu dinasihat oleh Kanjeng Nabi, ija sholatin mar'atu khamsaha wa shamat saraha wa hafid farjaha wa tauta zawjaha ila laha udkhuli jannata min awwabil jannati syi'ti, atau maqal hadis Rasulullah SAW. Ini mestinya, harusnya seorang istri memahami ini dan mengerjakannya supaya tugas suami yang berat menjadi ringan. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Apabila seorang istri sholat 5 waktu, fardu 5 waktu, berpuasa yang fardu di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, menjaga farjinya, kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka kalau itu dikerjakan semuanya, maka dikatakan kepada seorang istri tersebut, masuklah surga dari salah satu pintu yang engkau kehendaki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dari sini kita paham hadis ini hukumnya menjadi fardu semua, karena yang diperintah menjaga sholat fardu 5 waktu, puasa fardu di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Berarti kalau hadis ini dimulai dengan fardu, memakai waw atau fardu berarti semuanya menjadi fardu. Sehingga kalau
dalam hadis ini, yaitu sholat fardu, puasa fardu, menjaga kehormatannya fardu, berarti mentaati suami juga fardu. Apa kata taat? Yaitu tidak ada pembantahan dalam perintah suami kalau perintah itu sesuai dengan syariat. Sehingga suami akan menjadi mudah tugasnya kalau suami ini selalu mentaati suaminya, diperintahkan untuk ini, ya mas dan sebagainya, tidak ada pembangkangan. Tetapi coba kita lihat, apakah istri-istri tersebut banyak yang mempunyai sifat taat kepada suaminya atau sebaliknya? Coba kita melihat di mana ada satu utusan wanita datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diambil dari kitabnya, yaitu kitab Uqud Nulijain, disusun oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Di sini dalam riwayat hadis disebutkan, abligi man lakiti minan nisa'i anna ta'atat zauji iktirafan bihaqihi yaqbilu zalika wa qalilun min kunna man yaf'aluhu. Rawahul Al-Bazzar Tabrani. Sampaikan, Kanjeng Nabi mengatakan, sampaikan pesanku ini kepada kaum perempuan yang kamu jumpai, bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit perempuan yang mau melakukannya. Hadirin dimanapun berada, ujung hadis ini sangat menarik, yaitu sedikit perempuan yang mau melakukannya, yaitu patuh kepada suami. Sehingga kita lihat zaman 1400-500 tahun yang lalu, Kanjeng Nabi sudah memberi standar sedikit wanita yang mau melakukan, yang patuh terhadap suaminya. Apalagi zaman sekarang. Coba kita renungkan, berapa banyak sekarang istri yang banyak sekali tidak patuh, bahkan berani membangkang perintah suaminya. Coba kita melihat apa konsekuensi dari seorang istri yang tidak patuh pada suaminya, justru membangkang pada suaminya. Maka di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam hadis yang nomor 1881, secara tegas Kanjeng Nabi mengingatkan, ya maksiran nisa'i tasaddaqna wa aksirna minal istighfari fa inni ra'aitu kunna asra ahlin nar. Kanjeng Nabi di awal hadis mengatakan, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah membaca istighfar, karena sesungguhnya aku melihat mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Lalu ada salah satu seorang di antara mereka bertanya, karena Kanjeng Nabi mengatakan mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Qalatim ra'atun minhunna malana aksaru ahlin nar. Qala tuksiruna lakna wa takfurna asir. Nah, ini merupakan jawaban kenapa seorang wanita ini kebanyakan menjadi sebagian besar penduduk neraka ini diisi oleh wanita. Dan itu Kanjeng Nabi mengatakan apa? Karena seorang wanita mempunyai kelemahan, yaitu apa? Karena kalian suka melaknat suaminya, yaitu berkata-kata yang buruk, berkata keras, menyakitkan hati seorang suami, dan banyak juga apa? Tidak mengakui kebaikan suami. Walaupun suami sudah berbuat baik dari A sampai Z, tapi tiba-tiba satu saja hajatnya tidak terpenuhi, maka terkadang istri mengatakan apa? Mas, sejak aku nikah dengan engkau tidak pernah nyenangkan aku. Ini yang menjadikan dua hal tersebut tidak bisa menahan lisannya untuk berkata buruk, menyakitkan hati suami, dan tidak mau berterima kasih atas kebaikan dari para suami. Ini menyebabkan murka Allah, sehingga karena penyebab dua tersebut banyak sekali wanita masuk neraka gara-gara hal tersebut. Sehingga kalau seandainya na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik, hal ini terjadi, ternyata dalam perjalanan seorang istri tersebut yang banyak mendurhakai suaminya tiba-tiba meninggal dulu, maka tentunya alamannya jelas tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat, yaitu lisannya banyak mencela suaminya, tidak mau terima kasih sama suaminya. Kalau ini sudah terjadi, dia meninggal terus seorang istri, maka alamannya jelas. Kita memang tidak memvonis langsung neraka, tapi alamannya jelas. Menurut riwayat di sini adalah salah satu daripada penghuni neraka, dan bahkan yang terbanyak adalah wanita. Lalu kita sebagai suami, tentu kita juga harus bijak. Tentu kita harus berpikir, istri kita mungkin mempunyai sifat seperti itu, tetapi terkadang kita harus paham, ya, istri kita juga jasanya sangat banyak terhadap seorang suami, yaitu dia yang
mengandung anak kita, dia yang menyusui anak kita, dia yang merawat anak kita, dan dia juga yang menyayangi kita, membersihkan rumah, mencucikan baju dan sebagainya. Mari kita sebagai suami yang ada sekarang, mari sama-sama kita ini juga membalas jasa istri kita yang begitu banyak sekali yang sudah berkorban untuk suaminya. Maka dari itu mungkin kelemahan istri kita seperti itu mungkin, tetapi kalau sudah meninggal dunia, mari kita gunakan kesempatan yang bahagia ini untuk menolong istri kita dengan apa? Dengan sesuatu yang diberikan dari Nabi besar Muhammad SAW yang sangat mulia, yaitu kanjeng Nabi mengatakan min alamati ridallahi anil mar'ati ayyarda anha jaujuha. Kama qala hadis Rasulullah hadis riwayat Ibnu Abbas. Kanjeng Nabi mengatakan sebagian tanda ridho Allah kepada wanita adalah suaminya ridho kepadanya. Nah, kita paham ridho Rabbi ridho walidain. Kalau kita sebagai anak, maka kalau mendapat ridhonya Allah, kita wajib mendapatkan ridho dari orang tua. Tetapi jika seorang istri sudah nikah, maka Allah akan ridho kepada si istri tersebut kalau suaminya ridho. Nah, mari kita sambung dengan hadis yang lain. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radan takhalatul jannah. Jika seorang istri yang mati sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka istri tersebut akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ummu Salamah. Sehingga mari kita buktikan, kita berikan satu bantuan kepada istri kita yang mungkin masa hidupnya lalai, tidak menjalankan tugas atau berani kepada suami, tapi begitu dia meninggal dunia, mari kita sebagai suami tolong istri kita dengan apa? Satu hal yang besar. Begitu istri kita meninggal dunia, suami jangan sampai lupa, yaitu ikhlaskan dalam hatinya yang paling dalam, bisa diikrarkan atau tidak dengan mengucapkan, ya istriku, detik ini aku maafkan, ampuni semua kesalahanmu, dan aku ridho terhadapmu, dan aku ridho terhadapmu, dan aku ridho terhadapmu. Seandainya itu diucapkan oleh seorang suami di depan jenazahnya seorang istrinya, maka insya Allah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa istrinya dan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang dikerjakan? Tentu banyak sekali. Yaitu salah satu di antaranya kita mencontoh daripada tauladan yang baik dari Nabi besar Muhammad SAW, di mana kanjeng Nabi waktu peristiwa Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah, beliau ini membuat tenda, yaitu di Al-Hajjun, yaitu sekarang ini Ma'lah, yaitu di tempat perkuburannya istrinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau bermalam dan beliau melakukan ziarah, memberikan doa dan sebagainya. Sehingga seorang suami jika istri meninggal dulu, jangan lupa selalu mengirimkan doa, baik yasin tahlil, berziarah kubur, tentu akan merasa senang si istri tersebut. Dan apalagi yang dilakukan tentu banyak. Salah satu di antaranya yang sudah Al-Fakir sampaikan, yaitu apa? Pada malam pertama kematian istri, maka lakukan sholat sunnah unus, yaitu sholat sunnah menghibur mayit, di mana fadilahnya begitu banyak sekali. Singkatnya, suami tersebut melakukan sholat sunnah 2 rakaat, di mana masing-masing rakaat setelah suratul Fatihah, maka itu bacalah setiap rakaat tersebut setelah Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, lalu membaca Al-Haqqul Mutakasir sekali, dan Al-Ikhlas 11 kali. Nah, setiap rakaat sama. Setelah itu suaminya membaca doa salam, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholat wa ta'lamu ma uridu, Allahumma az zawabaha ila qabri. Sebutkan nama istrinya. Yaitu doanya kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, aku laksanakan sholat ini dan Engkau maha tahu apa yang aku inginkan. Ya Allah, bagikan pahala sholat ini ke dalam kubur fulan bin fulan. Sebutkan nama Fulani binti Fulan, sebutkan nama istrinya. Maka kalau sudah dilakukan itu, maka pada saat itu juga Allah akan mengutus 1000 malaikat kepadanya, yaitu ke dalam kuburan istrinya. Setiap malaikat tersebut membawa cahaya dan hadiah untuknya, serta akan menghiburnya sehingga pada saat kala itu pada hari kiamat. Tentu ini akan sangat membahagiakan istrinya yang sudah ada di alam barzakh. Lalu apa lagi? Banyak. Tentunya misalnya suami tersebut mau bersedekah, niatkan setiap sedekah dihadiahkan, ya Allah, saya mau bersedekah ini, amal solehnya saya akan hadiahkan kepada istri saya di kuburannya ini dan sebagainya. Tentu istri tersebut akan mendapatkan pahala sedekah. Atau ada pembangunan masjid, ya Allah, saya ingin bersedekah jariah, amalnya saya hadiahkan kepada istri saya ini dan sebagainya. Tentu Allah maha besar rahmatnya sehingga istrinya mendapatkan kiriman, dan si suami yang memberikan sedekah pun juga mendapatkan kiriman pahala yang sama.
Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita saling menolong. Jika seorang istri meninggal dunia dulu, maka suami menolong. Jika suami meninggal dunia, maka istri pun menolong dengan iddah dan sebagainya, seperti apa yang sudah Al-Fakir bahas pada pembahasan sebelumnya. Kurang lebih mohon maaf, semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Dan tanda bermanfaat adalah mari sama-sama kita amalkan sehingga seorang suami dan istri saling tolong menolong setelah wafat pada periode kematian yang siapapun lebih dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.